On the 21st of December of this year, tanah yang kita pijak luluh lantak, tsunami menerjang di mana-mana, dan gunung-gunung menyemburkan lahar panas. Kira-kira seperti itulah manusia menggambarkan hari kiamat yang tercermin dalam beberapa film fiksi ilmiah di layar lebar. Walau tidak ada yang tahu kapan persisnya kiamat akan terjadi, namun berbagai ramalan bermunculan terkait dengan datangnya hari akhir. Sempat heboh dengan ramalan kiamat di tahun 2012 yang kemudian dijadikan sebuah film bioskop. Baru-baru ini, sebuah kelompok yang bernama End Times Prophecies memunculkan sebuah teori baru yang mengatakan bahwa hari akhir akan terjadi pada 29 Juli 2016. Kelompok yang dikenal gemar menghembuskan isu kiamat tersebut mengunggah video berdurasi 17 menit yang berisi pergeseran kutub magnetik bumi akan memulai serentetan peristiwa yang kemudian menyebabkan berakhirnya kehidupan dunia. Pergeseran kutub pun akan menjadikan bumi tidak stabil. Menurut video berjudul Why the World Will End Surely on 29th July 2016 tersebut. Pergeseran kutub bumi sendiri merupakan sebuah fenomena geomagnetik di mana kutub utara perlahan-lahan bergerak ke kutub magnetik utara yang disebabkan pergeseran besi cair di inti bumi. Lembaga Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA memang membenarkan bahwa kutub bumi memang bergeser. Kutub magnetik bergerak sangat pelan dan tercatat bahwa kutub sudah bergeser lebih dari 963 km sejauh ini. Pergerakan itu akan bertambah cepat antara 14 Juli hingga 19 Agustus. Karena hal inilah muncul pandangan tentang akan terjadinya kiamat pada 29 Juli ini. Kelompok End Times Prophecy sendiri mengkhawatirkan bahwa bergesernya kutub akan melemahkan medan magnet secara temporer yang melindungi makhluk bumi dari radiasi matahari. Teori lain juga menyebutkan bahwa bergesernya kutub akan mengubah rotasi bumi yang menyebabkan kekacauan parah. Meski begitu, NASA meminta masyarakat untuk tidak panik karena menurut mereka, walaupun medan magnet melemah, atmosfer bumi yang tebal mampu melindungi dari partikel matahari. Namun di sisi lain, Badan Antariksa Amerika ini memberi perhatian khusus pada perubahan cuaca di dunia yang melonjak secara drastis. Mereka menegaskan bahwa pemanasan global yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kritis. Suhu permukaan bumi telah meningkat sejak 2015 dan menjadi titik terendah sepanjang sejarah. Dan di tahun 2016 ini, khususnya pada bulan Mei, suhu udara dunia kembali memecahkan rekor global. Sebuah kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Kutub Arktik secara khusus mengalami suhu panas yang luar biasa yang menyebabkan lapisan es di Laut Arktik dan Greenland mulai mencair lebih awal. Alaska pun mencapai rekor musim semi terpanasnya dengan selisih yang lebih besar. Perubahan iklim global dapat dikatakan sebagai malapetaka yang akan datang. Hal tersebut disebabkan oleh manusia sendiri yang terus-menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Dampaknya adalah mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, banjir besar-besaran, gelombang badai besar, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita lewat firman-Nya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Pemirsa, tahukah Anda, perubahan cuaca di muka bumi adalah termasuk dalam salah satu tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi lahan yang subur dan dialiri sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Kini Jazirah Arab semakin subur. Jika dahulu daerah ini tandus dan kering, saat ini mulai menghijau dengan ditumbuhi rumputan dan pepohonan. Selain itu, badai salju pun sempat melanda beberapa daerah di kawasan Timur Tengah seperti Turki, Suriah, Yerusalem, Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Mesir, dan sekitarnya. Dan salju sendiri merupakan komponen utama untuk pembentukan tanah menjadi basah dan berair. Sehingga tanah yang gersang, jika tertimpa salju akan menjadikannya subur. Terlebih di Saudi Arabia sendiri, saat ini sering turun hujan. Salah satu bukti perubahan cuaca ini dapat kita lihat dari kawasan gurun Wadi Rum di Yordania yang sebelumnya merupakan daerah yang sangat kering, kini telah berubah menjadi hijau.
Sering disebut sebagai Valley of the Moon atau Lembah Bulan, ini berubah dari gurun tandus menjadi perkebunan hijau. Berkat sentuhan teknologi pertanian modern, para peneliti berhasil menemukan kandungan sumber air yang cukup melimpah di bawah kedalaman 30-40 meter. Air tersebut kemudian diangkat dengan sistem pivot water nozzle atau nozzle air berputar sehingga menjadi irigasi sistemik bagi tanaman di sana. Walaupun tidak tahu kapan persisnya hari akhir akan terjadi, namun sebagai umat muslim, kita sebaiknya mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tidak salah mensikapi segenap tanda-tanda akhir zaman. Lebih dari 963 km sejauh ini. Pergerakan itu akan bertambah cepat antara 14 Juli hingga 19 Agustus. Karena hal inilah muncul pandangan tentang akan terjadinya kiamat pada 29 Juli ini. Kelompok End Times Prophecy sendiri mengkhawatirkan bahwa bergesernya kutub akan melemahkan medan magnet secara temporer yang melindungi makhluk bumi dari radiasi matahari. Teori lain juga menyebutkan bahwa bergesernya kutub akan mengubah rotasi bumi yang menyebabkan kekacauan parah. Meski begitu, NASA meminta masyarakat untuk tidak panik karena menurut mereka, walaupun medan magnet melemah, atmosfer bumi yang tebal mampu melindungi dari partikel matahari. Namun di sisi lain, Badan Antariksa Amerika ini memberi perhatian khusus pada perubahan cuaca di dunia yang melonjak secara drastis. Mereka menegaskan bahwa pemanasan global yang terjadi saat ini sudah memasuki tahap kritis. Suhu permukaan bumi telah meningkat sejak 2015 dan menjadi titik terendah sepanjang sejarah. Dan di tahun 2016 ini, khususnya pada bulan Mei, suhu udara dunia kembali memecahkan rekor global. Sebuah kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Kutub Arktik secara khusus mengalami suhu panas yang luar biasa, yang menyebabkan lapisan es di Laut Arktik dan Greenland mulai mencair lebih awal. Alaska pun mencapai rekor musim semi terpanasnya dengan selisih yang lebih besar. Perubahan iklim global dapat dikatakan sebagai malapetaka yang akan datang. Hal tersebut disebabkan oleh manusia sendiri yang terus-menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Dampaknya adalah mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, banjir besar-besaran, gelombang badai besar, dan sebagainya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita lewat firman-Nya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Pemirsa, tahukah Anda, perubahan cuaca di muka bumi adalah termasuk dalam salah satu tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi lahan yang subur dan dialiri sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Kini Jazirah Arab semakin subur. Jika dahulu daerah ini tandus dan kering, saat ini mulai menghijau dengan ditumbuhi rumputan dan pepohonan. Selain itu, badai salju pun sempat melanda beberapa daerah di kawasan Timur Tengah seperti Turki, Suriah, Yerusalem, Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Mesir dan sekitarnya. Dan salju sendiri merupakan komponen utama untuk pembentukan tanah menjadi basah dan berair. Sehingga tanah yang gersang, jika tertimpa salju akan menjadikannya subur. Terlebih di Saudi Arabia sendiri, saat ini sering turun hujan. Salah satu bukti perubahan cuaca ini dapat kita lihat dari kawasan gurun Wadi Rum di Yordania yang sebelumnya merupakan daerah yang sangat kering, kini telah berubah menjadi hijau. Sering disebut sebagai Valley of the Moon atau Lembah Bulan, ini berubah dari gurun tandus menjadi perkebunan hijau. Berkat sentuhan teknologi pertanian modern, para peneliti berhasil menemukan kandungan sumber air yang cukup melimpah di bawah kedalaman 30-40 meter. Air tersebut kemudian diangkat dengan sistem pivot water nozzle atau nozzle air berputar sehingga menjadi irigasi sistemik bagi tanaman di sana. Walaupun tidak tahu kapan persisnya hari akhir akan terjadi, namun sebagai umat muslim, kita sebaiknya mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tidak salah mensikapi segenap tanda-tanda akhir zaman. Pemirsa, berikut sejumlah peristiwa fatal saat sejumlah alat tak lazim tertinggal di tubuh pasien saat sedang operasi. Mozaik Islam akan hadir sesaat lagi.